akan membahas tentang teknik penyuluhan. Seperti yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang satuan acara penyuluhan, itu termasuk teknik atau kebutuhan perencanaan penyuluhan. Ya. Dan untuk pertemuan kali ini sebelum kita bahas tentang teknik penyuluhan, sebentar kita akan mereview ya, atau mengulang kembali tentang satuan acara penyuluhan. Di mana bahwa satuan acara penyuluhan ini memiliki beberapa komponen. Ya. Yang pertama adalah ada pokok bahasan, kemudian ada sub pokok bahasan, kemudian ada sasaran, ada waktu pelaksanaan, kemudian ada tujuan instruksional umum, ada tujuan instruksional khusus. Yang kemarin sudah kalian melaksanakan penugasan ya, itu nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk praktek penyuluhan. Kemudian untuk selanjutnya dari satuan acara penyuluhan ini adalah materi penyuluhan. Nah, ini harus terkait dengan tujuan instruksional khusus tadi ya, karena itu adalah pokok bahasan yang akan disampaikan kepada audiens atau kepada klien. Untuk teknik penyuluhan nanti ini sudah tergambar di dalam satuan acara penyuluhan, yaitu di bagian kegiatan belajar mengajar, dan itu juga merupakan SOP ya, atau standar operasional prosedur, atau bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan penyuluhan ya. Jadi nanti kalian akan melaksanakan penyuluhan itu sesuai dengan tahapan yang ada pada tabel KPM ya, atau kegiatan belajar mengajar. Di sini tahapannya adalah yang pertama ada tahapan pembukaan. Ya. Itu terdiri dari salam pembuka, kemudian ada perkenalan diri, ya, kemudian termasuk nama ya kita perkenalkan, kemudian asal institusi kita dari mana, ya, kemudian menjelaskan topik penyuluhan yang kita sampaikan kepada audiens, kemudian menyampaikan kontrak waktu. Kira-kira akan berapa lama kita melaksanakan penyuluhan, misalnya ya, apakah 15 menit atau 30 menit sesuai dengan materi yang akan disampaikan kepada audiens. Kemudian selanjutnya adalah kita menyampaikan tujuan penyuluhan ya, sesuai dengan tadi tujuan umumnya apa yang ingin dicapai pada penyuluhan tersebut, apakah targetnya kognitif ya. Untuk target kognitif itu diharapkan audiens mampu memahami ya, tergantung dari pokok bahasan yang akan kita sampaikan, apakah tujuannya ke arah kognitif atau ke arah psikomotor. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan apersepsi atau menggali pengetahuan awal dari klien atau dari audiens. Ya, contohnya kita menanyakan, misalnya kita akan memberikan penyuluhan tentang TB paru. Ya. Nah, pada saat apersepsi ini kita tanyakan, apakah Bapak Ibu sebelumnya pernah mengetahui tentang penyakit TB paru? Ya, seperti itu. Itu termasuk tahapan apersepsi. Nah, setelah tahapan membuka ini, kemudian kita akan lanjut pada kegiatan inti penyuluhan. Nah, di kegiatan inti penyuluhan ini adalah kita menjelaskan sesuai dengan poin-poin materi ya, yang sudah kita tentukan di tujuan khusus tadi. Jadi misalnya kita akan menyampaikan tentang topiknya penyuluhan tentang TB paru. Ya, tentunya berarti dari mulai definisi kita jelaskan ya, kemudian penyebab TB paru ya, kemudian gejala TB paru misalnya, kemudian ada tindakan pencegahan ya, kemudian ada tindakan penata laksanaan ya, kemudian termasuk komplikasi itu kita jelaskan, semua kita jelaskan. Nah, di dalam interaksi penyuluhan kepada pasien nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, termasuk juga kita melakukan interaksi secara familiar kepada audiens. Nah, kemudian tahapan yang terakhir adalah tentang penutupan di sini. Jadi ketika kita sudah menjelaskan tadi untuk kegiatan inti ya, kita menjelaskan inti materi yang kita sampaikan dalam penyuluhan, contoh dari TB paru itu, kemudian kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada audiens. Ya. Kemudian kalau ada yang bertanya kita jawab ya, kemudian kita juga bertanya kembali, ya, itu masuk dalam tahap evaluasi. Jadi pertanyaan yang diajukan pada saat evaluasi juga itu harus mengacu pada poin-poin tadi ya, karena
tadi poinnya ada 5 misalnya, maka evaluasi pun itu harus meliputi 5 poin ya untuk yang kita evaluasi. Contoh, karena tadi kita sudah menjelaskan tentang definisi misalnya ya, maka untuk pertanyaannya atau evaluasinya adalah kita meminta kepada audien atau kepada klien untuk menjelaskan kembali tentang definisi TB paru misalnya. Kemudian tadi untuk poinnya ada etiologi atau penyebab ya. Maka untuk evaluasi juga kita harus menanyakan bagaimana atau apa penyebabnya dari TB paru misalnya. Nah kemudian setelah kita memberikan kesempatan dan kita melakukan evaluasi kepada pasien ya, pada saat kita memberikan pertanyaan dan ternyata pasien belum memahami misalnya ya, atau dia belum memahami tentang apa yang kita jelaskan, nah tentunya berarti kita harus mengulang kembali ya. Nah itu bisa diperbaiki, apakah mungkin kita tadi terlalu cepat ya menjelaskannya misalnya, atau tadi kita juga tidak memperhatikan lingkungan barangkali ya, misalnya di luar banyak suara-suara yang mengganggu misalnya ya, itu kita bisa mengulang kembali untuk menjelaskan dengan jelas ya, supaya betul-betul ya audien itu paham tentang apa yang kita sampaikan ya. Nah kemudian yang selanjutnya tahapan pada penyuluhan adalah kegiatan penutup ya. Nah pada kegiatan penutup itu ya, selain tadi menyimpulkan, selain tadi melakukan evaluasi ya, kemudian juga kita melakukan tahapan kesimpulan ya. Nah kesimpulan juga ini kita lakukan antara kita sebagai penyuluh dengan audien, jadi bersama-sama melakukan kesimpulan ya, atau menyimpulkan materi yang sudah dibahas gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melaksanakan tindak lanjut atau menyampaikan tindak lanjut ke audien. Contoh misalnya, Bapak nanti setelah penyuluhan ini ya, mohon untuk bisa diterapkan gitu ya, untuk apa yang tadi disampaikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya sebatas kita memberikan penyuluhan, tapi diharapkan itu betul-betul bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah penutup ya, kita mengucapkan terima kasih ya, kemudian menutup dan mengucapkan hamdalah ya, atau mengucapkan salam penutup ya. Nah itu untuk tahapan-tahapan atau teknik penyuluhan ya. Kemudian juga kita harus menyesuaikan untuk metode yang kita gunakan ya. Kemudian juga untuk media juga harus menarik ya, supaya nanti betul-betul audien bisa memahami apa yang kita sampaikan ya. Nah kemudian untuk hal yang harus diperhatikan pada saat kita melaksanakan penyuluhan ya, diantaranya adalah kita harus fleksibel ya, kemudian kita harus luas ya, harus familiar, harus interaktif dengan audien ya. Kemudian juga untuk teknik komunikasi ya, kita tidak selalu harus bersikap atau komunikasi formal ya, kita bisa menyesuaikan bahasa yang digunakan, misalnya dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa daerah ya, itu kita bisa menggunakan bahasa daerah sesuai dengan yang biasa dipakai oleh audien, misalnya bahasa Jawa atau bahasa Sunda ya. Kemudian untuk pendekatan juga ya, kita harus menampilkan sikap yang ramah ya, kemudian penampilan kita juga harus lebih terbuka gitu ya, lebih familiar gitu ya, seperti itu. Kemudian hal yang harus diperhatikan juga pada saat memberikan penyuluhan adalah waktu. Kita memberikan penyuluhan tidak boleh terlalu lama ya, tidak boleh juga terlalu cepat ya, karena kita juga harus menyesuaikan dengan situasi kondisi atau keadaan dari audien. Misalnya audiennya sudah lansia gitu ya, itu mereka untuk pemahamannya itu juga sudah berkurang ya, sehingga kita harus menyesuaikan ya. Kemudian untuk lingkungan juga tadi kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif ya, supaya apa yang kita sampaikan itu tidak terganggu oleh suara-suara misalnya ya, ataupun hal lain. Kemudian kita juga harus menggunakan alat bantu ataupun media yang kira-kira bisa betul-betul mendukung untuk tercapainya tujuan penyuluhan
Jadi harus menarik, kemudian harus jelas, ya tulisan harus singkat, yang mudah dipahami. Kemudian kita sebagai perawat juga memberikan motivasi kepada audiens, ya. Motivasi untuk bisa mereka fokus terhadap penyuluhan dan motivasi untuk penerapan pada kehidupan sehari-hari. Ya, karena kita mengingat bahwa tujuan penyuluhan ini adalah bisa untuk mengubah perilaku, ya, untuk mengubah pengetahuan pasien, dan untuk mengubah sikap. Jadi ada 3 ranah, ya. Ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan dari penyuluhan. Kemudian untuk materi tadi harus mudah dicerna, mudah dipahami oleh audiens. Ya. Tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang sulit. Ya, untuk istilah-istilah medis kita bisa terjemahkan ke dalam bahasa yang lebih sederhana. Kemudian untuk pengulangan, nah ini juga barangkali diperlukan tadi seperti penjelasan di awal, ya, bahwa ketika kita mengevaluasi dan dirasa audiens belum memahami, itu kita bisa melakukan pengulangan kembali. Ya. Nah, kita pun sambil mengevaluasi bahwa ketika kita mengulang atau mengevaluasi klien itu mereka belum paham, ya. Nah itu juga apakah memang materinya terlalu sulit, ya, atau lingkungannya kurang menunjang, atau kitanya sendiri yang teknik memberikan penyuluhannya kurang bagus, gitu ya. Nah itu bisa dilakukan perbaikan untuk pada tahap selanjutnya, ya. Nah barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan teknik penyuluhan, ya. Dan nanti untuk selanjutnya kita akan lakukan simulasi, ya. Karena pada pertemuan kemarin kita sudah membuat SAP, ya, atau satuan acara penyuluhan, dan membuat media, ya, serta menentukan metode, ya. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan melaksanakan simulasi, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Doni. Saya dari mahasiswa Universitas Cirebon. Di sini saya akan memberikan penyuluhan. Topiknya itu tentang vertigo. Nah, untuk durasi waktu penyuluhannya itu sekitar 15 menit. Jadi saya meminta waktu kepada rekan-rekan untuk memperhatikan terlebih dahulu selama 15 menit. Nah, terus untuk tujuannya itu agar rekan-rekan memahami tentang penyakit vertigo ini. Kemudian apakah dari rekan-rekan sudah mengetahui apa itu vertigo? Belum. Baik, di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang vertigo ini. Nah, apa itu vertigo? Vertigo itu adalah gejala yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar yang muncul secara tiba-tiba. Jadi pusingnya itu sangat berputar dan pusing itu hebat gitu tuh. Nah itu yang disebut dengan vertigo. Kemudian vertigo itu bisa menyebabkan hilang keseimbangan dan bahkan bisa menyebabkan pengidapnya sampai terjatuh. Itu karena pusingnya itu sangat hebat, jadi bisa terjatuh. Dan kemudian penyebab dari vertigo itu apa sih? Nah, yang pertama itu ada migrain atau sakit kepala tidak tertahan. Itu bisa menjadi salah satu penyebab dari vertigo. Kemudian stroke juga merupakan salah satu penyebab dari vertigo. Lalu gangguan yang menyerang telinga bagian dalam, karena telinga itu hubungannya dengan otak, dekat dengan otak. Kemudian gangguan pada otak, misalnya seperti tumor, itu juga dapat menyebabkan vertigo. Lalu obat-obatan tertentu yang menyebabkan kerusakan telinga. Nah, obat-obatan, kemudian trauma atau luka di kepala atau leher. Kemudian tanda dan gejala. Tanda dan gejala dari vertigo itu ada mual muntah. Jadi kalau misalkan ada yang mual muntah, lalu pusingnya itu hebat, bisa jadi itu
itu juga ada berkeringat, kemudian anggota tubuh terasa lemah, penglihatannya berbayang, jadi kayak berkunang-kunang gitu tuh. Lalu penurunan kesadaran karena pusing yang hebat sehingga kesadarannya pun menurun. Kemudian kesulitan berjalan, itu dikarenakan vertigo, pusing. Orang pusing kan kalau jalan suka susah ya. Kemudian faktor resikonya itu ada diabetes, kemudian migrain, stroke, penyakit Parkinson, dan tumor otak. Itu merupakan faktor resiko dari vertigo. Nah, berikutnya adalah cara pencegahannya. Pencegahannya itu tidur dengan posisi kepala lebih tinggi. Posisi kepala lebih tinggi. Kemudian duduk diam sejenak saat bangun tidur. Jangan main HP dulu ya, biasanya kan kalau habis bangun tidur tuh langsung main HP. Kemudian gerakan kepala secara perlahan. Ini maksudnya untuk memperlancar peredaran darah juga. Kemudian hindari posisi membungkuk agar vertigo tidak kambuh. Kemudian cara pencegahannya, cara mengatasinya itu upayanya untuk tenang. Tenang itu adalah kunci dari segalanya. Kemudian segera duduk dan pejamkan mata bila gejala vertigo muncul saat sedang berdiri. Jadi relax. Kemudian hindari berbaring miring dengan bertumbuh pada sisi kepala yang mengalami vertigo. Hindari berbaring miring. Kemudian tidur dengan posisi kepala sedikit terangkat atau lebih tinggi. Jadi posisi kaki itu di bawah dari kepalanya lebih tinggi dari kaki. Kemudian yang kelima, cukupi asupan cairan dengan minum air putih. Lalu gunakan penerangan saat terbangun di malam hari. Kemudian coba konsumsi obat vertigo herbal, tapi efektivitas obat ini belum jelas dan masih belum diteliti lebih lanjut. Jadi konsumsi obat vertigo ini yang khususnya untuk herbal itu belum ada penelitiannya. Kemudian komunikasi dari vertigo. Yang pertama itu gelisah karena kondisi pusing yang hebat, kemudian depresi, lalu kesulitan melakukan tugas sehari-hari itu dikarenakan pusingnya tersebut, lalu mengalami kelumpuhan karena pusing itu ada di bagian kepala. Oke, sudah. Kemudian saya akan melakukan evaluasi kepada rekan-rekan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, yang ingin ditanyakan boleh mengajukan tangannya. Sudah. Tadi Pak, boleh bertanya? Atau saya yang bertanya kepada rekan-rekan? Yang tadi itu vertigo itu apa? Vertigo intinya aja. Nah, berarti rekan-rekan sudah ada pemahaman tentang vertigo ya. Dan kesimpulannya, jadi vertigo itu pusing yang hebat sehingga bisa terjadi mengalami kelumpuhan atau apa tadi, stroke atau yang lainnya juga kan bisa. Kemudian diharapkan setelah dilakukan penyembuhan ini rekan-rekan bisa diterapkan pada kehidupan sehari-harinya, bagaimana cara mencegahnya, penyebabnya apa gitu. Jadi sedikit saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.